Selamat datang di podcast Rekreasi. TVRI Yogyakarta. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam pemirsa podcast TVRI Yogyakarta dimanapun berada. Akhirnya podcast TVRI Yogyakarta ada episode baru nih. Sebelum itu kita akan ingatkan lagi untuk kamu gitu ya. Jadi kalau kamu mau dengerin atau mau lihat podcast dari TVRI Yogyakarta ini, bisa ke YouTube-nya TVRI Yogyakarta Official atau bisa juga follow Instagram-nya di @tvri Yogyakarta. Kamu bisa request tema, kemudian bisa request bintang tamu juga, dan yang penting jangan request host lah, karena hostnya juga itu aja gitu ya. Nah, kalau kemarin kita sempat bahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan psikologi nih. Sekarang sudah ada lagi Mbak Anissa gitu ya. Kalau kemarin sama Linda kan, iya, sekarang sama aku. Jadi kalau kemarin sama Linda tuh kalau nggak salah bahas tentang mindfulness. Betul. Bener ya? Nah, mungkin untuk awalan hari ini kita kan bakal ngebahas tentang self healing nih, yang lagi rame gitu ya. Aku bakal menanyakan sedikit nih, karena aku penasaran banget. Seorang psikolog itu suka nggak sih ditanya-tanya kayak yang bisa baca pikiran nggak sih gitu-gitu? Kalau dari pengalaman Mbak Anissa sendiri seperti apa? Bosen denger pertanyaan itu ya Mas ya. Terus jadi, pengalamannya gimana? Jadi ini orang umum gitu ya, biasanya kan melihat atau menganggap, wah kalau ketemu psikolog nih pasti bisa baca nih pikiran aku, bisa baca perasaan aku, bahkan kepribadian aku seperti apa. Padahal untuk kita bisa mengenali bagaimana pola pikir seseorang, bagaimana pola orang itu merespon secara emosi, bahkan kepribadian dia, termasuk pola perilaku, butuh yang namanya serangkaian pemeriksaan. Dari observasi, yang itu bahkan nggak cukup loh dengan satu pertemuan, gitu. Butuh juga dengan wawancara, gitu. Bahkan kalau diperlukan, kami akan memberikan tes psikologi juga, Mas. Seperti itu. Nah, yang mungkin juga masih belum begitu familiar mungkin ya kalau orang-orang atau masyarakat Indonesia itu psikolog sama psikiater bedanya apa sih gitu? Pasti beda dari backgroundnya, pendidikan ya. Kalau psikolog S1-nya psikologi, mengambil S2 profesi psikologi. Kalau psikiater S1-nya kedokteran, mengambil spesialisasi kedokteran jiwa. Oh, gitu. Berarti memang kalau psikiater itu dasarnya ya kedokterannya dulu gitu ya. Baru kemudian akhirnya mengambil penjurusannya atau profesinya lebih ke kejiwaan itu tadi. Oke, jadi jangan sampai salah lagi gitu ya. Kalau psikolog tidak akan bisa mengeluarkan resep obat berarti ya? Betul. Oke, berarti hanya bisa observasi, kemudian juga memberikan penanganan secara klinis gitu ya, tidak yang kemudian tidak ada obat, terapi gitu. Nah, ngomongin tentang terapi Mbak Anissa, sekarang kan lagi tren banget nih, ya namanya anak-anak muda zaman sekarang gitu ya, itu suka muncul gitu bahasa-bahasa psikologi yang baru, mental health issue, terus mental health awareness gitu, terus kemudian juga yang lagi rame adalah self healing. Nah, aku nggak tahu apakah benar atau enggak gitu ya. Tapi kalau contoh kasus nih, aku lagi stres gitu sama sebuah hal, kemudian aku memutuskan untuk, aku kayaknya self healing deh, aku ke Parangtritis gitu, untuk melihat pemandangan segala macam. Menurutku 2-3 tahun lalu aku menyebut itu sebagai piknik aja gitu. Kalau sekarang anak-anak nyebutnya sebagai self healing, itu benar nggak sih atau proper nggak sih penempatan penempatan istilah self healing itu? Iya, sekarang tuh banyak istilah psikologi digunakan dalam bahasa umum, tapi ternyata konsepnya itu nggak tepat, gitu loh. Suka gregetan nggak sih Mbak? Iya, gemes gitu ya, jadinya itu. Jadi benar yang tadi disampaikan Mas Aryo gitu. Jadi ketika kita pengennya piknik, dulu sih nyebutnya refreshing ya Mas ya, gitu. Atau kalau bahasa psikologinya kita menyebutnya sebagai self care, aktivitas yang tujuannya untuk merecharge aspek-aspek di dalam diri kita, aspek kognitif atau pikiran, afektif atau perasaan, kemudian juga sosial, raga atau fisik gitu ya, bahkan spiritual. Nah, kalau healing itu sendiri itu nggak cukup dengan jalan-jalan piknik ke pantai. Nah, healing itu adalah suatu rangkaian proses yang mana kita tidak lagi menghindari, tanda kutip ya, luka batin atau pengalaman yang menyakitkan, tapi justru kita belajar untuk mengakui, menghadapi dan merawat hingga akhirnya benar-benar healing, pulih gitu. Jadi memang healing itu tidak sesederhana
datang ke sebuah tempat, kemudian refreshing, kemudian sampai akhirnya balik lagi ke dunia yang sudah dijalani sebelumnya, baru sembuh gitu. Nggak sesimpel itu gitu ya sebenarnya. Nggak sesederhana itu, ada proses gitu. Oke, nah yang terjadi sekarang gitu kan, mungkin aku juga dulu kemarin-kemarin gitu ya sempat menggunakan istilah self healing itu dengan tidak proper itu tadi gitu. Kemudian merasa bahwa aduh kayaknya butuh self healing deh gitu. Setelah ya sebenarnya kan kalau pekerjaan, kuliah itu kan hari-hari ya Mbak ya. Kemudian merasa stres gitu, terus akhirnya kayaknya aku butuh self healing deh, aku perlu ke Bali segala macam. Tapi endingnya ketika kembali ke dunia nyata, duitnya habis malah jadi pusing gitu. Gitu kan akhirnya kan ya gitu. Tapi sebenarnya kalau stres kemudian aku nggak tahu apakah depresi ini juga bisa di self diagnose sendiri gitu. Kita merasa bahwa oh aku kayaknya depresi deh gitu, atau aku merasa kecemasannya berlebihan apa segala macam. Tapi yang jelas kalau stres segala macam itu sebenarnya bisa diatasi sama diri sendiri kan Mbak, dalam atau diolah, di manage gitu. Iya, jadi ada dua hal yang berbeda ya antara masalah kejiwaan atau kita menyebutnya sebagai stres dengan gangguan jiwa. Itu dua hal yang beda. Jadi kalau kita membahas stres, term psikologinya adalah masalah kejiwaan. Gitu. Jadi stres itu sebenarnya netral ya sifatnya. Stres itu kalau diartikan secara psikologi adalah situasi yang mana kita merasa mengalami tekanan dan tekanan itu melampaui kapasitas normal kita sehari-hari. Nah, dalam satu kadar tertentu, stres itu bisa juga berdampak positif ke diri kita. Gitu. Contohnya? Istilah psikologinya eustress ya. Nah, contohnya apa? Biasanya nih kalau kita mendekati masa-masa ujian dulu ya ketika sekolah atau kuliah, kita akan muncul tuh tanda kutip merasa tertekan. Tapi apa yang kita lakukan? Kita belajar. Nah, ketika kita belajar, kita mendapat tanda kutip wawasannya bertambah, kita lebih kreatif, kita lebih solutif, kita lebih produktif. Itu berarti stres yang sifatnya positif. Karena kita bertumbuh. Itu. Tapi ketika kita mengalami suatu tekanan yang ada justru pikiran kita makin susah fokus gitu ya, jadi mudah lupa, bahkan kalau anak bilang sekarang lebih mudah overthinking gitu ya. Terus, atau berpengaruh juga ke emosinya jadi lebih sensitif, lebih mudah marah, lebih mudah sedih gitu. Atau bahkan mulai sering muncul keluhan-keluhan fisik, dikit-dikit asam lambungnya naik, dikit-dikit migrain. Sebentar, sorry. Nggak lagi menyinggung saya kan ceritanya nih. Kok kayak semua yang disebutin tuh kayak asam lambung, kemudian overthinking, kayak cocok gitu loh. Enggak kan ya? Enggak. Silakan lanjutkan Mbak. Itu. Jadi itu yang muncul keluhan-keluhan yang biasanya jarang kita alami, kok semakin kesini semakin intens ya, semakin sering. Bahkan mungkin juga ada perubahan pola perilaku yang biasanya tidurnya bisa cepat, nyenyak, sekarang tidurnya jadi susah, sering terbangun gitu ya. Yang dulu biasanya asik-asik aja diajak kumpul, ngobrol sama teman, sekarang jadi membatasi diri, menghindari interaksi sosial, bahkan mulai kehilangan nafsu makan atau malah nafsu makannya bertambah. Atau bahkan bisa jadi muncul pikiran atau upaya untuk menyakiti diri sendiri. Atau bahkan orang lain. Nah, itu sudah tanda-tanda stres yang sifatnya ke arah negatif. Atau kita nyebutnya sebagai distress. Nah, gitu. Itu stres-stres yang negatif itu sampai batas apa memang kita betul-betul butuh gitu ya untuk datang ke psikolog, untuk datang ke Mbak Anissa, kemudian meminta bantuan atau meminta pertolongan gitu Mbak. Iya. Jadi sebenarnya stres harian itu bisa kita kelola loh sebenarnya secara mandiri dengan melakukan self care. Self care itu aktivitas. Self care bukan yang gini-gini ya, Mbak? Oh, beda, itu minyak angin ya. Jangan promosi. Terus. Itu ya. Jadi aktivitas yang sifatnya untuk merecharge. Nah gitu. Jadi ibarat kalau tubuh kita nih baterai, nah bisa jadi ini aspek kognitif kita lagi ngedrop, berarti kita perlu ngecharge. Nah jadi itu bisa kita lakukan secara mandiri, aktivitas sederhana aja sih sebenarnya, melakukan hobi, liburan gitu ya, atau piknik curhat, itu tadi ya. Piknik, curhat sama orang-orang yang kita percaya, itu bisa kita lakukan. Nah, pada taraf apa kita butuh bantuan profesional ketika semua self care yang sudah kita upayakan ternyata nggak membantu sama sekali untuk mengelola distress yang kita alami, dan distress yang kita alami semakin memburuk, akhirnya membuat kita jadi sulit produktif, kemudian aktivitas sehari-hari sudah mulai terhambat gitu ya, kemudian interaksi sosial juga makin
bermasalah gitu. Nah, bahkan sudah sampai muncul ide upaya menyakiti diri, oke, itu sudah waktunya cari bantuan profesional karena nggak bisa lagi diatasi sendirian. Oke. Nah, awareness terhadap distress itu sendiri gitu ya, butuh bantuan kapan, kemudian tidak perlu butuh bantuan kapan misalnya begitu, itu hanya muncul dari dalam diri kita sendiri, atau juga orang-orang di lingkungan kita tuh juga harus aware gitu sama mental health atau psikologis, keadaan kondisi psikologis dari seseorang, karena kan mental state orang kan beda-beda ya gitu. Itu gimana tuh Mbak? Idealnya harapannya kan pengennya seluruh masyarakat Indonesia aware ya, nggak hanya untuk dirinya tapi juga orang sekitarnya. Tapi balik lagi, untuk meningkatkan awareness secara luas kita perlu memulai dari diri sendiri dulu. Jadi kita yang aware dulu dengan kondisi diri kita. Kenapa? Kalau kita udah aware, kita tuh akan lebih peka dan empati. Jadi bisa ngelihat juga, oh ini kayaknya punya sesuatu nih yang dipikirkan atau yang dirasakan, kayaknya dia butuh teman curhat. Nah, kalau kita sudah aware dengan kondisi kita juga akan lebih aware dengan kondisi orang lain. Oke. Gitu. Nah, menarik adalah teman curhat. Jadi gini, misalnya gitu ya, kita pengen curhat nih sama seseorang gitu. Kita udah merasa kita butuh bantuan, kita pengen rilis stres kita gitu. Tapi ketika kita curhat nih misalnya sama orang, terus jawabannya, kamu mah mending gitu. Itu tuh masih masalah yang belum terlalu gede gitu. Aku dong dan segala macam. Akhirnya malah jadi compare masalahnya si dia pribadi dengan masalah yang dicurhatin gitu. Itu kan tidak menyelesaikan masalah gitu ya. Nah, ada tips gak sih cara memilih teman curhat yang baik seperti apa begitu? Iya, sebenarnya dengan trial error ya kita untuk tahu sebenarnya. Karena coba itu faktor kenyamanan juga ya sama orang ya. Benar. Jadi kita coba deh curhat ini, respon dia gimana? Apakah dia bisa menjadi pendengar yang baik? Bisa menerima kondisi cerita kita dan diri kita apa adanya dan juga suportif? Atau jangan-jangan itu tadi ada judgement di situ, ketika kita cerita kita dihakimi atau malah dia balik yang curhat sama kita gitu ya. Itu terjadi di kota-kota besar, Pak. Iya, itu. Nah, kalau ketemu teman-teman yang ternyata respon dia nggak nyaman di saya, ya sudah stop, jangan lanjut curhat sama yang bersangkutan. Explore lagi teman yang lain sampai ketemu yang nyaman. Gitu. Karena untuk ketemu teman curhat yang nyaman pun juga butuh proses, butuh explore dan penjajakan ya. Gitu, Mas. Oke, sekarang kita bahas sesuatu yang lagi viral ya beberapa waktu akhir ini gitu. Ada seorang pemuda di Bantul nih Mbak, dia ini tuh ceritanya karena saking entah bucin kali ya sama pacarnya gitu, dia itu rela menjual perabotan-perabotan, kalau Mbak Anissa pernah dengar, menjual perabotan-perabotan dari orang tuanya untuk ya kayak gaya-gayaan lah sama pacarnya, nanti aku bayar ini deh, apa segala macam gitu. Dan itu tidak dilakukan hanya sekali, bahkan diulang gitu sampai 2 kali gitu. Nah, kalau Mbak Anissa melihat fenomena-fenomena seperti ini, kemungkinan apa sih Mbak yang bisa digali gitu dari sifat ataupun kejadian itu yang bisa dipelajari oleh anak-anak lain gitu? Ya, saya nggak akan bahas case-nya secara khusus ya, tapi kita belajar bersama-sama aja. Ketika kita sebenarnya ya masih belum beres dengan diri kita sendiri, belum bisa menerima diri kita secara utuh, belum bisa merasa cukup dengan diri kita akan cenderung cravingnya keluar, kita akan cenderung cari pengakuan, penerimaan keluar gitu. Nah, ketika kita fokusnya keluar, kita pasti akan mengupayakan gimana caranya biar mereka bisa nerima aku. Yang bahkan bisa jadi kita mungkin harus melakukan hal-hal yang sebenarnya nggak tepat sesuai norma, sesuai aturan. Jadi udah ngeblur tuh ya, baik buruknya tuh gimana tuh ngeblur gitu ya. Benar, hanya untuk bisa diterima oleh lingkungan tertentu atau komunitas bahkan kelompok tertentu. Khususnya tadi mungkin pacarnya kali ya. Salah satunya itu ya gitu. Sehingga apa yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi ya atau mencegah jangan sampai kita seperti itu juga, mulai belajar mencintai, menyayangi diri sendiri dulu. Belajar menerima kekurangan diri, mengapresiasi kelebihan diri, belajar merasa cukup dengan diri sendiri. Kenapa? Karena ketika kita udah cukup nih dengan diri kita sendiri, kita benar-benar sayang tulus ya sama diri kita sendiri. Karena kita tuh sama diri sendiri juga sukanya pakai syarat dan ketentuan berlaku. Iya nggak sih? Ya kan gitu. Jadi benar-benar tulus nih sayang gitu ya sama diri sendiri. Nah, ketika kita melakukan sesuatu kepada orang lain
kalau orang lain itu mengapresiasi, alhamdulillah puji Tuhan. Tapi kalaupun enggak juga nggak masalah, karena saya udah penuh dengan diri saya sendiri. Oke. Nah, sebetulnya kan harapannya hal-hal seperti ini tuh menjadi isu yang bisa dipelajari oleh banyak orang, bahwa mental health itu ya memang sepenting itu gitu, dan awareness-nya tuh juga harus dimulai gitu. Nah, apakah kemudian sekarang memang pendidikan tentang psikologis, kemudian mental health ini juga harus ditanamkan sejak dini? Mungkin kalau yang generasi-generasi sebelumnya ya sudah lah ya gitu, karena mungkin mereka masih keterbatasan ilmu, informasi dan segala macam. Kalau sekarang seperti apa, Mbak? Ya, idealnya adalah hal-hal terkait psikologi atau sesederhana manajemen stres, mengenal diri, mengenal emosi, mengelola emosi, itu diajarkan sedini mungkin, bahkan dari jenjang pendidikan paling kecil, PAUD atau bahkan TK gitu. Karena selama ini kan mayoritas kurikulum sekolah kita fokusnya kan ke tanda kutip ya hard skill sebenarnya gitu, belajar wawasan ilmu, tapi nggak pernah diajarin tanda kutip soft skillnya, gimana mengenal diri, gimana mengelola diri, mengelola pikiran, perasaan, bagaimana terampil secara sosial, itu kan juga aspek psikologis ya. Iya benar gitu. Juga sih, benar. Jadi kalau yang tadi, yang perkara viral tadi itu juga bisa ditarik kesimpulan bahwa ya lu jadi orang jangan bucin-bucin deh gitu, atau gimana, Mbak? Kita nggak akan judgement ya. Nggak akan judgement ya? Kita nggak akan judgement. Judgmental banget ya? Jahat banget, julid banget kalau gitu. kita ngomong bucin itu kan udah menjudgement ya. Tapi kita lebih kepada belajar dulu kenal sama dirinya, belajar dulu mengapresiasi, menghargai dirinya, dan belajar untuk sayang sama diri sendiri. Gitu. Nah, sayang sama diri sendiri ini kadang juga suka salah kaprah sih, Mbak. Maksudnya dalam arti kadang-kadang ketika kita sayang sama diri kita sendiri, kita cenderung, kalau saya pribadi ya, cenderung untuk melakukan hal-hal yang saya sukai gitu. Tapi kadang-kadang orang berpikirnya bahwa lu egois, selfish gitu. Kok nggak mau lihat orang-orang sekitar sih gitu. Nah, sampai sebenarnya self care atau sayang sama diri kita sendiri itu sampai pada tahap apa atau batas apa sih? Gitu. Ada bordernya nggak sih sebetulnya? Iya, jadi ketika kita, istilah termnya kan ada self compassion gitu ya, berwelas asih, mengasihi diri sendiri. Nah, dalam self apakah berwelas asih dengan mengelus-gelus diri sendiri atau seperti itu apa? salah satu caranya. Oh, ada juga? Iya, salah satu cara. Mungkin okay. pernah familiar dengan istilah butterfly hug, Mas? Oh, iya. Itu salah satu bentuk kita ngepupuk. Jadi kalau jomblo nggak apa-apa. Peluk diri sendiri ya. Iya. Itu ya. Jadi kalau dalam self compassion itu ada 3 elemen. Mas. Jadi elemen pertama adalah self kindness. Jadi kita membawa kebaikan ke diri sendiri. Jadi ketika kita mengalami hal yang nggak menyenangkan, mengalami kesulitan, kegagalan, kan mudah banget untuk mengkritik diri sendiri ya, Mas. Betul. Nah, dalam gampang banget, bener. Nah, self compassion ini mengajarkan kita untuk menghargai, meskipun mengalami kesulitan, mengalami kegagalan, saya sudah berupaya, saya sudah berproses. Jadi bersikap baik, meskipun kita mengalami hal yang nggak menyenangkan, karena bersikap baik ketika kita happy itu gampang, gitu. Kemudian gimana belajar untuk bersikap baik sama diri sendiri, berwelas asih pada diri sendiri ketika merasa nggak nyaman. Itu elemen yang pertama. Kemudian elemen yang kedua adalah kita memahami bahwa sebenarnya yang namanya manusia hidup di dunia itu manusiawi sekali. Kalau kita punya kesulitan, punya kekurangan, tantangan, hambatan, benar, gitu ya. Kita punya kerentanan, itu adalah hal yang sangat manusiawi. Karena kita bukan Tuhan, kita bukan orang super ya, yang bebas dari penderitaan, bebas dari kesulitan. Bahkan Spider-Man, Superman aja punya masalah sendiri ya kebetulan ya. Betul itu. Jadi, nah ketika kita memahami bahwa oh iya, saya ini manusia biasa yang nggak lepas dari kesulitan, yang nggak lepas dari ketidaksempurnaan, ini membantu kita sebenarnya juga untuk menyadari bahwa aku ternyata ya nggak sendirian loh. Orang-orang di sekitarku pun juga punya tantangan hidupnya sendiri. Mereka punya keterbatasannya sendiri. Sehingga dengan pemahaman itu kita bisa lebih berempati. Gitu. Jadi nggak menarik diri, tapi justru bisa saling support. Ada gitu. Satu quote di nanti kita cerita tentang hari ini kalau Mbak Anissa tahu. Dunia itu tidak hanya berputar sama kamu gitu. Jadi jangan pernah merasa bahwa kamu tuh adalah yang paling menderita sedunia, kemudian paling sedih sedunia. Perasaan-perasaan seperti itu apakah juga penting gitu, Mbak, untuk akhirnya
kan muncul empati nih sama semua orang, sama orang di sekitar apa segala macam. Penting nggak sih kita punya juga hal-hal seperti itu? Penting, benar itu. Jadi itu tadi nyambung ya ke elemen yang kedua itu common humanity istilahnya, bahwa nggak cuma kamu sendiri loh yang sulit, setiap orang juga punya tantangan kehidupannya masing-masing gitu. Dan elemen yang ketiga itu adalah mindfulness ya, yang kemarin dibahas gitu. Jadi gimana kita bisa menjalani pengalaman hidup kita secara utuh, secara penuh. Dengan penuh penerimaan tanpa judgement apapun. Oke. Mbak, ini ada lagi yang viral gitu ya. Coba aku cek dulu. Jadi kemarin tuh aku sempat agak gedek sih ya sama satu postingan. Jadi tuh ceritanya aku juga kurang paham dia ini fake chat atau seperti apa, aku juga kurang paham sih. Jadi gini Mbak, ntar aku cari ya. Nah, ada nih yang curhat ceritanya ya di Twitter gitu. Gue anak 21, gak nyangka ternyata kuliah itu seburuk itu untuk mental health. Semester 1 kemarin gue udah dihujanin materi sama tugas yang benar-benar banyak. Akibatnya waktu gue untuk healing sama self reward jadi kurang banget. Yang tadinya gue masih bisa nonton Netflix sama chat-chatan sama bestie, sekarang jadi susah banget. Gue kayaknya belum siap kuliah deh. Gue udah ngomong ke ortu kalau gue mau cuti dulu semester ini, gue mau fokus healing selama 6 bulan. Tapi ortu gue malah gak setuju, bahkan gue dibilang manja. Gue bingung mau gimana, takutnya kalau paksain IPK aku malah tambah anjlok. Gue juga susah komunikasi ini ke ortu karena mereka gak aware soal mental health kayak gue. Gue mesti gimana? Nah, banyak nih istilah-istilah yang digunakan. Tapi kalau dari pengalamanku pribadi, aku juga sebenarnya tidak bisa judge dia salah atau benar gitu. Tapi kalau compare sama yang aku alami, ya elah, tugas kuliah kan memang banyak. Kerja juga bakal tetap pusing tiap hari, ada drama segala macam gitu. Yang namanya manusia, koreksi kalau salah ya Mbak, itu kan punya yang namanya coping mechanism gitu. Masa sih secepat itu gitu ngadepin tugas kuliah apa segala macam, terus akhirnya dia jadi stres gitu. Dia malah menyalahkan sekitar yang tidak aware sama mental health-nya dia. Kondisi-kondisi seperti ini tuh sebenarnya harus seperti apa sih Mbak kalau kita ketemu sama orang-orang yang seperti ini? Iya, yang perlu ditekankan adalah beda zaman tuh beda tantangannya. Sebenarnya ya Mas Aryo ya gitu. Mungkin akan beda ya zaman kita dulu ya Mas. Zaman kita dulu kayak yang 10 tahun lalu ya. 10 tahun lalu gak terlalu banyak paparan teknologi, gak terlalu banyak paparan internet, sehingga kita terbiasa untuk tanda kutip melakukan hal-hal yang itu tuh proses loh. Memang kamu harus melalui itu untuk mencapai apa yang kamu inginkan. Nah, tantangan anak-anak yang zaman sekarang ini, di mana teknologi maju, internet ada, semuanya serba cepat, kilat, instan, ini membuat mereka jadinya tanda kutip tidak bisa menghargai proses, gitu. Karena pengennya ketika melakukan ini langsung dapat hasil, melakukan ini langsung selesai. Nah, sedangkan yang namanya kuliah itu kan proses ya. 4 tahun paling enggak ya kalau S1 gitu. Paling enggak gitu kan. Beda-beda kan pasti kapasitas orang dan jenjang pendidikannya juga. Nah, di sini perlu memang terutama nih bagi milenial gitu ya, atau generasi Z gitu ya, yang merasa sulit untuk menikmati proses, perlu belajar untuk pertama ya, ketika melakukan sesuatu harus paham ada konsekuensi. Yes. Pilihan tuh pasti dibuntuti sama yang namanya risiko ya, berarti ya. Benar, betul. Konsekuensi itu nggak selalu negatif, pasti ada positif ya. Gitu. Jadi penting kalau memutuskan mau kuliah ya harus paham ada banyak konsekuensi nanti menyertainya, baik itu positif maupun negatif. Kemudian yang kedua, ketika paham ada konsekuensi positif negatif, kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi konsekuensi itu nanti, gitu. Kalau banyak konsekuensi negatifnya, oke. Kemudian kita mau melakukan apa? Solusinya apa? Gitu. Nah, biasanya ini yang suka akhirnya mentok gitu ya, merasa tertekan karena nggak antisipatif. Asal tabrak aja gitu ya? Iya, jalani aja tapi nggak mikir backup plan-nya, gitu. Dan akhirnya kewalahan sendiri. Nah, sebenarnya kita kan bisa belajar ya untuk berpikir alternatif, membuat solusi alternatif gitu. Nah, kemudian yang bisa dilakukan lagi adalah mengenali prioritasnya juga. Prioritas hidupnya apa? Apakah mau pendidikan atau mau healing? Gitu. Kedua hal itu nggak ada yang salah sebenarnya, mau pilih pendidikan atau healing. Yang penting berproseslah dengan baik di situ. Dan nikmatilah prosesnya gitu. Bener. Ya. Karena nggak ada semuanya tuh nggak ada yang instan. Bahkan kita masak mie instan aja ada prosesnya gitu. Betul. Ya kan? Benar. Oke. Berarti kalau boleh ditarik kesimpulan sebetulnya
untuk begitu ya menghindari yang namanya salah penempatan istilah self healing ataupun ya healing lah secara general itu sebetulnya sudah masuk ke taraf yang memerlukan bantuan dari psikolog, kemudian ada terapinya, ada prosesnya gitu. Kalau stres mah ya piknik aja mungkin gitu ya Mbak ya. Gitu. Refreshing aja. Refreshing aja. Nah terakhir Mbak Anissa, kalau untuk yang nonton podcast TVRI Yogyakarta nih, kaitannya sama self healing, kemudian mental health awareness dan segala macam, apa yang pengen disampaikan? Yang ingin disampaikan adalah belajar untuk lebih kenal diri sendiri ya. Saat ini apa sih yang dipikirkan, apa yang dirasakan gitu ya. Kemudian, aku hari ini kok merasa ganteng ya, gitu boleh juga nggak sih sebenarnya? Oh boleh ya. Kan itu subjektif ya, nggak ada yang salah gitu. Nah, yang perlu kita pelajari adalah ketika kita menyadari ada pikiran perasaan nggak nyaman, it's okay. It's okay. Nggak apa-apa, nggak harus memaksa diri untuk I'm okay. It's okay not to be okay ya. Yes, itu betul ya. itu. Oke. Berarti memang ya itu dia, it's okay to not be okay, karena masing-masing orang tuh punya flow-nya masing-masing gitu ya, punya kurang masing-masing. Terima kasih banyak Mbak Anissa. Sama-sama, Kayaknya tuh sebenarnya masih pengen gitu ya, kayak ngobrol, curhat gitu. Tapi kayaknya kalau curhat harus ke tempatnya Mbak Anissa aja kali ya. Profesional ya nanti di ruang konsul ya. Oke. Boleh disebutkan juga untuk Instagramnya apa Mbak Anissa? Instagram saya Anissa Pratiwi _N_P. Anissa Pratiwi _N_P. Nah, kalau mau nanya-nanya, mau follow silakan di situ gitu ya. Tapi kalau yang udah masuk ke tahap-tahap bantuan-bantuan psikologis, bayar woi gitu ya. Datang bayar gitu ya udah. Untuk kalian juga yang menyaksikan pemirsa podcast TVRI Yogyakarta, jangan lupa juga follow Instagram TVRI Yogyakarta di @tvri Yogyakarta, dan juga saksikan terus podcast TVRI Yogyakarta di channel YouTube TVRI Yogyakarta Official. Kalau mau follow Aryo Bagus juga boleh di @aryobagus_s. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Ya udah, sampai jumpa. Bye.